Seorang juru parkir di Palembang serang pengemudi ojek hanya karena saling pandang. Diduga ODGJ, seorang pria diamankan setelah membuat resah warga dengan mengacungkan sajam. Kloter 22 embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci, jadi kelompok terbang terakhir dari embarkasi ini. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, hanya karena saling tatap. Seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan menusuk seorang pengemudi ojek menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh, sementara pelaku ditangkap dan dibawa ke Polda Sumsel. Masih menggenggam senjata tajam di tangannya, Robi, pelaku penusukan seorang pengemudi ojek, ditangkap polisi sesaat setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pria 35 tahun itu menikam Andri, pengemudi ojek, hanya karena salah paham. Peristiwa bermula saat pelaku tersinggung setelah saling tatap dengan korban. Diduga marah, Robi mengambil senjata tajam yang tersimpan di pos parkir tempatnya bekerja, lalu menyerang korban hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Selisih paham sama korban langsung ditusuk? Iya, Mak. Tapi tahu berapa kali nusuknya? Kurang tahu, Mak. Kurang tahu. Permasalahan sendiri apa? Pribadi, Mak. Singgung, Mak, kaget. Oh, saling ini tadi, saling lihat ya? Iya. Bukan dendam bukan ya? Bukan, Mak. Kaget aku, Mak. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Selatan. Dari keterangan keluarga, diketahui saat insiden terjadi, adik sepupu korban sedang berjualan makanan tak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar menyebut pelaku kerap membuat resah. Ia dikenal sering mabuk dan meminta rokok secara paksa. Tukang parkir? Iya, tukang parkir dia. Terus yang sepupu kita di sana ngapain? Dia cuma mampir tadi. Mau mampir kemana? Mampir di aku, Maxim tadi kan habis ngojek dia kan. Oh, Mampir di ada tempat saksi aku. langsung, Iya. jualan? Iya, aku jualan situ. Kemarin rokok kemarin. Sama kita? Iya, sama aku dulu. Dak kunjuk, marah. Jam itu aku galak teleponan, dia marah. Ngapola, ada tahu aku. Kini pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, warga Kecamatan Sukarami, Palembang dibuat resah ulah seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa yang kerap membawa senjata tajam. Pria tersebut beberapa kali menakuti dan mengancam warga saat meminta makanan. Penangkapan orang gila yang sering merasakan pedagang-pedagang. Keberadaan seorang pria diduga ODGJ yang membawa senjata tajam di kawasan Karya Baru Alang-Alang Lebar, Palembang belakangan meresahkan warga. Pria tersebut kerap mengamuk dan mengancam warga, bahkan sempat menodongkan sajam ke pemilik warung saat meminta makanan. Aksi itu bukan yang pertama, sejumlah warga lain juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Kekhawatiran pun memuncak hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak lurahan. Pagi-pagi ayo buka warung kan dari pucuk dia tuh. Kulir-kulir, nah tadi jam 9 malah lagi ke sini. Nah langsung bawa parang itu kan. Sepi keadaan warung ini kakek uang. Terus dia di sini langsung terkejut nengok dia bawa parang. Terus dia ngomong sambil nganuk ke parang saya ini kan. Kan lagi itu sambil juga gitu. Sering meresah ke warga sini. Ya mungkin lah, kalau aku ya pasti takut lah nanggung gila. Udah lama dari ayo buka jualan ladung. Memang sudah ada. Cuman tidak nganggu, cuman maling-maling baik. Sekarang ya kemarin lah kejadiannya. mau parang itu ya. Yo. Mendapat laporan, Polsek Sukarami bergerak. Dalam video yang beredar, tampak petugas berupaya mengamankan senjata tajam dari tangan pelaku. Meski sempat terjadi keributan, pria tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Palembang.
Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarame merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Untuk selanjutnya kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial dari Pemerintah Kota Palembang, kemudian kita serahkan untuk dilakukan pembinaan di orang gila. Warga diimbau untuk segera melapor jika menemukan ODGJ yang dianggap membahayakan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang diduga orang gila. Seorang pelaku pencabulan anak laki-laki yang pernah dihukum karena kasus yang sama kembali ditangkap. Pelaku ditangkap saat akan melakukan kejahatan di sebuah perkebunan. Seorang pria berinisial AF 34 tahun, warga Gandes, Palembang, ditangkap keluarga korban usai diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki berusia 10 tahun. Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan ketakutan dan akhirnya bercerita pada ibunya. Keluarga korban kemudian mencari dan menangkap AF di sebuah perkebunan di Kecamatan Gandus. Pelaku mengincar korban dengan cara memberi tumpangan motor dan menjanjikan es krim. Pelaku pencabulan anak di bawah umur, inisial AF, usia sekitar 35 tahun. Jadi melakukan pencabulan anak di bawah umur usia 10 tahun. Untuk TKP di Taman Asri Gandus. Jadi untuk pelaku ini memang termonitor sudah seorang residivis karena pernah tersangkut juga masalah pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2016 yang lalu di Polresta juga. AF yang tercatat pernah terlibat kasus serupa, kini ditahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tergabung dalam kelompok terbang terakhir menjadi berkah tersendiri bagi para jemaah haji. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, mereka memiliki kesempatan untuk memantapkan kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah dari Embarkasi Palembang mencatatkan total 22 kelompok terbang yang diberangkatkan sejak 3 hingga 29 Mei 2025. Kloter 22 menjadi keberangkatan terakhir dari embarkasi ini. Bagi sebagian jemaah, tergabung dalam kloter terakhir justru memberi keuntungan tersendiri. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun logistik dengan melihat pengalaman kloter sebelumnya dan perkembangan situasi di Tanah Suci. Alhamdulillah sampai detik ini aman. Banyak informasi yang didapat. Jadi kita bisa belajar lagi dari yang kloter sebelumnya. Tambah semangat. Tambah semangat, Pak ya? Ya, semakin detik-detik akhir, semakin semangat kita untuk ibadah. Meskipun di kloter terakhir, Pak ya? Iya. Dengan kloter terakhir ini kita dapat pelajaran dari kloter-kloter yang sebelumnya. Apa-apa yang diperlukan dan apa-apa yang kami persiapkan. Terutama mungkin kartu nusuk, segala macam pisah dan sebagainya. Semoga alhamdulillah para jemaah kloter hari ini pergi dan pulang selamat dan mendapat predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Menjelang puncak haji, jemaah diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjadi kunci penting dalam menjalani rangkaian ibadah selanjutnya. Dan karena ini sudah mendekati puncak haji, mungkin sekitar 12 hari lagi ya, 12 hari lagi atau 10 hari lagi, itu sudah memasuki
puncak haji, maka jemaah diimbau untuk banyak beristirahat, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mentalnya dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin. Embarkasi Palembang sendiri telah memberangkatkan total 8.115 jemaah, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Saat ini seluruh jemaah tengah bersiap menuju puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kelompok terbang 22 embarkasi Palembang berangkat dini hari Kamis 29 Mei 2025. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Sebanyak 328 jemaah dari kelompok terbang 22 asal kota Palembang dan Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci pada Kamis 29 Mei 2025 dini hari. Pelepasan dilakukan Kepala Kanwil Kemenak Bangka Belitung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Bisa kita laksanakan pelepasan tadi, semoga nanti keberangkatannya di jam 4 itu bisa lancar, aman, sampai tidak ada persoalan. Dan semua jemaah sehat selalu. Dengan keberangkatan kloter 22, total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang mencapai 8.115 orang, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Jadi memang tahun ini kan kuota jamaah itu totalnya untuk Sulsel 7.012, untuk Bangka Belitung 1.065. Artinya memang ada beberapa jamaah haji yang tidak kompensif, istilahnya tidak berangkat itu dengan berbagai macam alasan. Pertama mungkin ada yang sakit sebelum masuk asrama haji sehingga dan sampai pemberangkatan usai, masa pemberangkatan usai belum juga sembuh. Ada juga yang memang meninggal sebelum masuk asrama haji, ada juga yang menunda dengan alasan pribadi, dan ada juga jemaah haji yang berangkat mutasi keluar atau berangkat dari embarkasi yang lain. Jadi alhamdulillah insyaallah nanti sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat embarkasi Palembang akan memberangkatkan kloter terakhir, yakni kloter 22 jemaah haji asal Palembang dan ada beberapa jemaah haji dari Bangka Belitung dengan jumlah 368 jemaah. Jadi dengan keberangkatan kloter 22 atau kloter terakhir ini, embarkasi Palembang tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah memberangkatkan total 8.115 jemaah haji dengan rincian 6.910 jemaah haji dari Sumatera Selatan, 1.117 dari Bangka Belitung dan 88 petugas kloter. Proses pemberangkatan 22 kloter ini berjalan lancar. Selanjutnya, panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan bersiap untuk pemulangan atau debarkasi jemaah yang dijadwalkan kloter pertama tiba di Palembang pada 13 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Anak-anak terdampak gempa Bengkulu mengikuti kegiatan trauma healing dari tim trauma healing Polda Bengkulu dan sukarelawan. Gempa membuat anak-anak kehilangan ruang bermain serta rumah yang rusak diguncang gempa.
Agar bersedih tak terlalu lama, anak-anak diajak untuk bermain dan bernyanyi bersama. Pemulihan psikis anak-anak ini diharapkan bisa mengurangi dan mengembalikan tawa di wajah anak-anak, sehingga mereka bisa segera kembali merasakan cerianya masa kecil. Setelah dilakukan terapi trauma healing, anak-anak lebih aktif, lebih ceria dibanding hari pertama itu banyak termenung, mungkin masih terngiang-ngiang goyangan gempa itu, kepanikannya, tapi dalam 3 hari sampai hari ini itu alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, anak-anak sudah bisa bermain kembali, sudah ceria. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Perumahan Raflesia Asri bertujuan membantu anak-anak meringankan trauma akibat pengalaman bencana. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 1.633 anggota Jemaah Haji Bengkulu saat ini sudah menetap di Kota Mekah untuk persiapan menjalani puncak ibadah haji atau wukuf. Namun banyak anggota jemaah mulai mengeluhkan berbagai gejala penyakit seperti ispa, hipertensi, hingga flu. Kondisi itu dipengaruhi oleh cuaca ekstrim di Tanah Suci. Cuaca Arab Saudi yang panas membuat kesehatan para anggota jemaah menurun hingga mendapat perawatan di rumah sakit. Dilaporkan 26 anggota jemaah haji Bengkulu sempat dirawat karena kesehatannya menurun. 1 di antaranya masih menjalani perawatan. Rata-rata penyakitnya adalah penyakit daerah kita, penyakit tropis, ada hipertensi, kemudian ada gejala-gejala sesak napas, seperti itu. Ini sejauh ini berarti masih terkontrol semua kondisinya ya Pak? Iya masih, bisa insya Allah masih terkontrol, terutama yang kemarin yang tadi itu yang tercatat 1.000 itu yang mereka mau memeriksakan diri. Jadi dengan secara sendiri bukan agak parah pusing, memeriksakan diri dicatat bahwa ini, karena memang harus kita catat. Anggota jemaah haji diimbau terus mewaspadai kondisi cuaca panas ekstrim jelang puncak ibadah haji. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Akibat video yang memperlihatkan sejumlah guru yang tengah melintasi jembatan gantung dengan berpegangan pada seutas tali, berujung permohonan maaf dari keempat guru di Kabupaten Merangin. Keempat guru ini menyampaikan permohonan maaf kepada pihak desa, pemerintah Merangin, hingga gubernur yang dimana mereka tidak bermaksud menjelekkan pemerintah melalui postingan video singkat mereka. Sontak atas video permintaan maaf mereka membuat sejumlah warga net curiga. Keempat guru ini mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak. Risma, guru mengatakan jika video yang mereka rekam tersebut untuk dijadikan dokumentasi pribadi. Ketika hari Senin Selasa kami masih jalan kaki tuh. Ketika hari Rabunya kami juga tidak tahu kalau jembatan tengahnya agak bolong gitu kan. Tapi berhubung saya yang bawa itunya soal untuk ujian, kami memberanikan diri dengan guru-guru yang lain gitu kan untuk menyeberangi karena proses jembatan itu dalam proses perbaikan. Ada jembatan lain, ada jalan lain ada, tapi kami harus memutar balik, tapi jauh. Terus waktu itu lagi musim hujan, jadi kalau lewat jalan situ jalan kan sangat rusak, tidak bisa dilewati untuk motor gitu. Jalannya banyak kolam-kolamnya berenang. Berapa jauh ya? Kira-kira berapa jaman ya? Setengah jaman lebih. Tapi kalau jalannya bagus, mungkin setengah jam gitu. Tapi kalau jalan buruk itu lumayan lama lah jadinya karena jalannya jelek. Sebelumnya, sejumlah guru SD Negeri 117 Desa Limbur Kabupaten Merangin terpaksa melintasi jembatan gantung dan berpegang pada seutas tali untuk datang ke sekolah. Sontak video tersebut viral di media sosial. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Peternak sapi di desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayu Aru Barat, Kabupaten Kerinci Jambi ini mendapatkan berkah. Sapi ternaknya dibeli Presiden Prabowo Subianto. Sapi jumbo yang diberi nama Kliwon ini berhasil lolos seleksi sebagai kurban Presiden Prabowo Subianto yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Sapi dengan bobot mencapai 900 kg terlihat bersih dan sehat. Selama 2,5 tahun telah mempersiapkan sapi miliknya agar bisa lolos seleksi dan dibeli oleh Presiden Prabowo. Sapi jumbo jenis limosin ini dibeli seharga 70 juta rupiah lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci. Berapa berat sapi tadi, Mas? 926 kilo. Berapa harganya? 70 juta, Pak. Ada pesannya kepada Pak Presiden apa, Mas?
mengucapkan ribuan terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah membeli sapi kami. Kondisi sapi telah diperiksa oleh tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci dan dinyatakan sehat, tidak cacat, serta memenuhi syarat sebagai sapi kurban. Untuk bantuan dari Presiden, untuk kurban, untuk Kabupaten Kerinci ada 1 ekor. Nanti untuk lokasi kurbannya nanti kita minta koordinasi lagi dengan Pak Bupati. Beratnya itu berapa, Pak? Alhamdulillah sekarang yang kita dapat tadi sudah kita timbang. Ya, jenis sapinya adalah sapi simpal, limusin. Rencananya sapi Kliwon akan disembelih pada hari raya kurban mendatang dan dibagikan kepada warga Kabupaten Kerinci. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Asro, seorang buruh tani yang juga pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Wailahan, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini tak berkutik saat polisi menggerebek dan menangkapnya. Pelaku dibekuk usai 8 kali melancarkan aksi pencurian sepeda motor milik para petani yang sedang berada di ladang. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa unit sepeda motor hasil curian dan 1 set kunci letter T. Pelaku mengintai, kemudian mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan di kebun tersebut. Pelaku ini melakukan pencurian ada di beberapa TKP, yaitu 5 TKP. Atas perbuatannya, pelaku yang juga residivis kasus serupa ini terpaksa harus kembali mendekam di sel tahanan. Dian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Kebakaran terjadi pada Wisma Santo Albertus yang merupakan gedung milik Keuskupan Tanjung Karang yang berada di Jalan Haji Juanda, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Selasa sore kemarin. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya menyelamatkan sejumlah barang keluar gedung dan langsung memadamkan api yang berada di lantai 2. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting arus listrik. Dari Dinas Damkar Kabupaten Bandar Lampung menerjunkan 5 armada pemadam kebakaran dengan 30 orang personil. Alhamdulillah kurang lebih 10 menit api berhasil kita kuasai. Jadi tadi kita periksa lokasi terjadinya kebakaran yang tadinya memang kita perkirakan ini akibat arus pendek korsleting listrik yang ada pada gedung lantai 2. Setidaknya dalam peristiwa ini 35 personil BPBD dan 5 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Bandar Lampung dikerahkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 6.400 berkas dukungan perbaikan milik bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang telah diserahkan ke KPU Pangkal Pinang. Dari jumlah tersebut, tercatat 2.000 berkas telah melalui proses verifikasi administrasi. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen tersebut mulai 1 Juni mendatang. Hasil verifikasi faktual jumlah dukungan yang memenuhi syarat ataupun tidak, serta kelanjutan status pencalonan bacalon independen ini akan diumumkan Juni mendatang bersamaan dengan pengumuman paslon yang diusung oleh partai politik. Ketika itu MS, akan kami lakukan verifikasi faktual, akan kami mulai tanggal 1 Juni nanti. 1 Juni nanti kami akan melaksanakan verifikasi faktual dan nanti tanggal 20 akan ditetapkan apakah mereka bisa melanjutkan MS atau tidak MS. Ketika MS mereka bisa melanjutkan atau nanti akan ditetapkan bersama-sama dari calon dari partai politik untuk menjadi peserta di Pilkada tahun ini. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan siapa saja yang akan bertarung dalam Pilkada ulang Pangkal Pinang Agustus mendatang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Sebuah rumah 2 lantai di Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan dilalap api pada Selasa siang kemarin. Saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya keluar kota. Warga sekitar berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Orde Baru, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang, Selasa 27 Mei 2025 siang lalu. Api yang diduga berasal dari bangunan lama di dalam rumah cepat menjalar dan membakar sebagian bangunan. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya keluar kota. Warga sekitar sempat berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api beberapa jam kemudian. Rumah ini dalam kondisi kosong karena yang pemilik sedang keluar kota, dalam hal ini ke Pulau Jawa. Dan rumah yang terbakar hanya rumah awalnya, rumah lama. Di rumah yang baru dibangun itu hanya terkena imbas sedikit saja. Jadi tidak habis terbakar sebagaimana rumah pertama. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya pasti setelah ini kita langsung amankan TKP, kita akan polis lain, dan kita akan mengamankan barang-barang yang ada di rumah ini, terutama surat-surat penting atau barang-barang berharga lainnya. Akan kita titipkan dengan BKT setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai api padam, warga masih tampak membersihkan sisa-sisa kebakaran di lokasi. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Palembang. 2 rumah ludes dilalap api, sementara 4 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api cepat menyebar karena bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu. Kobaran api cepat melahap 2 rumah di pemukiman padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Kota Palembang, Rabu dini hari. Selain 2 rumah yang hangus terbakar, 4 rumah lain juga terdampak amukan api yang cepat menyebar karena mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Proses pemadaman sempat terkendala lorong yang sempit dan ramainya warga yang memadati lokasi. Ketegangan pun sempat terjadi antara warga saat pemadaman berlangsung, namun berhasil dilerai. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan sekitar 1,5 jam kemudian api dijinakan. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik salah satu rumah. Tadi ada 2 rumah yang terbakar, mungkin ada beberapa yang tersambar juga, beberapa terkena dampak, tapi yang persis yang terkena dampak api adalah 2 rumah. Saat ini alhamdulillah untuk api sudah berhasil dipadamkan, dan ada sekitar 8 unit pemadam, mobil pemadam datang kemudian dipadamkan. Alhamdulillah cepat dipadamkan, alhamdulillah api sudah padam. Kemudian perkiraan mungkin dari konsleting ya Pak ya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 20 kendaraan roda 2 dan 1 mobil, yang salah satunya milik pengusaha catering, terjaring razia Satlantas Polrestabes Palembang karena tidak dilengkapi dokumen lengkap. Razia ini digelar rutin untuk menertibkan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggencarkan razia lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas. Pada Rabu 28 Mei 2025 pagi, razia digelar di Jalan Sudirman. Hasilnya 20 sepeda motor dan 1 unit mobil milik pengusaha catering terjaring karena tidak dilengkapi dokumen kendaraan serta kelengkapan standar kendaraan. Razia ini menjadi bagian dari upaya penertiban demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Nah itulah tadi, makanya kita harus tidak henti-hentinya kita mengingatkan kepada masyarakat, ya, guna untuk
kepentingan masyarakat juga. Jangan nanti kita razia untuk nyari-nyari kesalahan, itu bukan, untuk mengingatkan bahwa kita berkendara itulah yang tadi saya jelaskan di atas, ya, untuk keselamatan, ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi apa-apa. Masyarakat diimbau untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan perlengkapan standar sebelum berkendara, karena razia akan digelar rutin Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun 2025 menjadi angin segar para marbot masjid dan musolah di Kota Palembang. Pemerintah kota setempat memberikan insentif bulanan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga rumah ibadah. Tidak hanya itu, Pemkot Palembang juga merencanakan program umroh bagi para marbot terpilih sebagai penghargaan lebih lanjut. Melalui program Masuba atau Marbot Sejahtera untuk Palembang Berdaya, pemerintah Kota Palembang memberikan insentif bulanan sebesar Rp500.000 bagi para marbot masjid dan musola. Dana tersebut akan diterima setelah dipotong pajak sebesar 5%. Sebanyak 2.215 marbot dari 1.115 masjid dan musola di Kota Palembang tercatat sebagai penerima manfaat. Program ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para marbot dalam menjaga dan merawat rumah ibadah di lingkungan mereka. Sesuai dengan komitmen dan janji kami waktu kampanye kemarin, yaitu pemberian insentif kepada marbot di lebih kurang di 1.115 masjid sebesar uang insentifnya Rp500.000 dipotong pajak. Dan terus ini beberapa program kita lanjutkan, semoga paling tidak meringankan para marbot yang ada. Ya, kita tahu persis bahwa tugas mulia marbot di seluruh masjid musola yang ada di Palembang. Pada hari ini kita launching bersama-sama. Penyaluran insentif dijadwalkan mulai Juli dengan penerima yang telah terverifikasi oleh bagian Kesra Setda Kota Palembang. Para marbot yang terdata adalah mereka yang telah mengabdi minimal selama 3 tahun. Langkah ini disambut positif para marbot. Jelas senang, soalnya selama ini kan belum ada bantuan ini. Iya. Mudah-mudahan yang program umroh tadi ada ininya ya. Selain insentif bulanan, pemerintah kota juga merencanakan program umroh sebagai apresiasi lanjutan bagi mereka yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan fungsi masjid dan musola di Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Asosiasi Kota PSSI Palembang kembali dipercaya menurunkan wasit dalam gelaran kejuaraan sepak bola Gubernur Cup 2025. Dalam waktu dekat, seleksi akan dilakukan untuk menjaring wasit yang akan memimpin pertandingan di ajang tersebut. Kejuaraan sepak bola Gubernur Cup kembali digelar tahun ini. Seluruh wasit yang akan memimpin pertandingan di ajang ini direncanakan berasal dari Asosiasi Kota PSSI Palembang. Menjelang turnamen, Askot PSSI Palembang akan segera menggelar seleksi untuk memilih wasit terbaik dari wilayahnya. Sebanyak 16 wasit terpilih nantinya akan ditugaskan memimpin laga-laga di kejuaraan ini. Ya, yang pertama sebelum pertandingan kita akan melaksanakan refreshment, yaitu penyegaran wasit, gunanya untuk pertama untuk menjaga kebugaran dan yang kedua untuk memperdalam peraturan yang akan diterapkan di lapangan. Sehingga nanti pada saat memimpin mereka itu tidak ada case, tidak ada yang kira-kira yang tidak diinginkan dan akan sukses. Saat ini tercatat 40 wasit resmi berada di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Mereka akan disaring berdasarkan kriteria tertentu sebelum diturunkan dalam ajang tingkat provinsi tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini.
Masih menggenggam senjata tajam di tangannya, Robi, pelaku penusukan seorang pengemudi ojek, ditangkap polisi sesaat setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pria 35 tahun itu menikam Andri, pengemudi ojek, hanya karena salah paham. Peristiwa bermula saat pelaku tersinggung setelah saling tatap dengan korban. Diduga marah, Robi mengambil senjata tajam yang tersimpan di pos parkir tempatnya bekerja, lalu menyerang korban hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Selisih paham sama korban langsung ditusuk? Iya. Tapi tahu berapa kali nusuknya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Permasalahan sendiri apa? Pribadi, Pak. Singgung, Pak, kaget. Oh, saling ini tadi, saling lihat ya? Iya. Bukan dendam, bukan ya? Bukan, Pak. Kaget aku, Pak. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Selatan. Dari keterangan keluarga, diketahui saat insiden terjadi, adik sepupu korban sedang berjualan makanan tak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar menyebut pelaku kerap membuat resah. Ia dikenal sering mabuk dan meminta rokok secara paksa. Tukang parkir? Iya, tukang parkir dia. Terus yang sepupu kita di sana ngapain? Dia cuma mampir tadi. Mau mampir kemana? Dia mampir di aku, Maxim tadi kan habis ngojek dia kan. Oh, mampir ada saksi aku. langsung Iya. jualan? Iya, aku jualan situ. Kemarin rokok kemarin. Sama kita? Iya, sama aku dulu. Dak kunjuk, marah. Jam tuh aku galak teleponan, dia marah. Ngapola, ada tahu aku. Kini pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan orang gila yang sering merasakan pedagang-pedagang. Keberadaan seorang pria diduga ODGJ yang membawa senjata tajam di kawasan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang, belakangan meresahkan warga. Pria tersebut kerap mengamuk dan mengancam warga, bahkan sempat menodongkan sajam ke pemilik warung saat meminta makanan. Aksi itu bukan yang pertama. Sejumlah warga lain juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Kekhawatiran pun memuncak hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak lurahan. Pagi-pagi buka warung kan dari pucuk dia tuh. Pulau-pulau, nah tadi jam 9 malah lagi ke sini. Nah langsung bawa parang itu kan. Sepi keadaan warung ini kakek uang. Terus dia di sini langsung terkejut nengok dia bawa parang. Terus dia ngomong sambil ngamuk ke parang saya ini kan, tekan dia itu sambil juga gitu. Sering meresah ke warga sini yuk? Ya mungkin lah, kalau aku ya pasti takut lah namanya gila. Udah lama dari buka jualan ladung. Memang sudah ada. Cuman tidak nganggu, cuman maling-maling baik. Sekarang ya kemarin lah kejadiannya. Bawa parang itu ya? Yo. Mendapat laporan, Polsek Sukarami bergerak. Dalam video yang beredar, tampak petugas berupaya mengamankan senjata tajam dari tangan pelaku. Meski sempat terjadi keributan, pria tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Palembang. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Untuk selanjutnya kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial dari pemerintah Kota Palembang, kemudian kita serahkan untuk dilakukan pembinaan di orang gila. Warga diimbau untuk segera melapor jika menemukan ODGJ yang dianggap membahayakan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang diduga orang gila. Sebanyak 328 jemaah dari kelompok terbang 22 asal Kota Palembang dan Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci pada Kamis 29 Mei 2025 dini hari. Pelepasan dilakukan Kepala Kanwil Kemenak Bangka Belitung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter ini menjadi yang terakhir dari embarkasi Palembang. Bisa kita laksanakan pelepasan tadi, semoga nanti keberangkatannya di jam 4 itu bisa lancar, aman, sampai nanti kita tidak ada persoalan. Dan semua jemaah sehat selalu. Dengan keberangkatan kloter 22,
Total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang mencapai 8.115 orang, terdiri dari 6.910 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.117 jemaah dari Bangka Belitung. Jadi memang tahun ini kan kuota jemaah itu totalnya untuk Sumsel 7.012, untuk Bangka Belitung 1.065. Artinya memang ada beberapa jemaah haji yang tidak open seat, istilahnya tidak berangkat itu dengan berbagai macam alasan. Pertama mungkin ada yang sakit sebelum masuk asrama haji sehingga dan sampai pemberangkatan usai, masa pemberangkatan usai belum juga sembuh. Ada juga yang memang meninggal sebelum masuk asrama haji, ada juga yang menunda dengan alasan pribadi, dan ada juga jemaah haji yang berangkat mutasi keluar atau berangkat dari embarkasi yang lain. Jadi alhamdulillah insya Allah nanti sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat embarkasi Palembang akan memberangkatkan kloter terakhir, yakni kloter 22 jemaah haji asal Palembang dan ada beberapa jemaah haji dari Bangka Belitung dengan jumlah 368 jemaah. Jadi dengan keberangkatan kloter 22 atau kloter terakhir ini, embarkasi Palembang tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah memberangkatkan total 8.115 jemaah haji dengan rincian 6.910 jemaah haji dari Sumatera Selatan, 1.117 dari Bangka Belitung dan 88 petugas kloter. Proses pemberangkatan 22 kloter ini berjalan lancar. Selanjutnya, panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan bersiap untuk pemulangan atau debarkasi jemaah yang dijadwalkan kloter pertama tiba di Palembang pada 13 Juni 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menikmati libur panjang dan sampai jumpa.